Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih dalam kemenangan hakiki setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik teladan dalam mengarungi kehidupan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaannya. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan teriring kalimat doa ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah, Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati,
bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan jiwa-jiwa menjadi suci. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian baru dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja, menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya, dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai dalam hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, dan menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wallahu a'lam bimuradih. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Dilanjutkan dengan ayat alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dari ayat ini kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat Al-Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh. Iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka
akan diampuni dosa masa lalunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tidak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Hanya dengan cara berbuat baik, dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa, kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh dengan kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita buat pada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa.
Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wallahu a'lam bimuradi. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab tafsir Maralabi jilid 1 halaman 522, Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak, kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga kita bisa meresapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa zim wa faddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عن كل أصحاب شهادتنا رسول الله أجمعين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا في رمضان واجعلنا ممن يقيمها ويديمها ويحييها بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأسواسنا وذرياتنا وجماعتنا وقريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة الحسنة والعافية من كل بلية والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.